Nah, ini materi yang terakhir karena waktunya cuma tinggal 10 menit nih ya. Jadi saya langsung perhitungan berat badan koreksi. Ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menghitung berat badan ideal, berat badan ibu hamil pada kondisi udem, lalu ketidaklengkapan anggota tubuh. Kita mulai dulu dari berat badan ideal, teman-teman. Jadi perhitungan berat badan ideal itu ada banyak banget. Ya, perhitungan berat badan ideal itu banyak banget, nggak cuma satu ya. Kalau yang teman-teman kenal mungkin selama ini kita seringnya di dunia pendidikan gitu ya, supaya memudahkan, itu kita pakai yang indeks Broca, yang langsung pakai 90% dikalikan tinggi badan min 100. Misalkan saya tingginya 160, berarti berapa berat badan ideal saya? 160 dikurangin 100, ketemu 60. 60 dikalikan 90%, 54. Jadi berat badan ideal saya adalah 54 kilo. Itu yang sering kita pakai. Karena memang itu eh, apa namanya, mudah untuk dilakukan gitu ya. Tidak perlu menghafal rumus yang ribet gitu, tapi sudah langsung ada hasilnya. Nah, di beberapa referensi, itu ada yang dia menggunakan rumus-rumus yang berbeda. Ini contohnya ya, yang sudah dikembangkan oleh Miller sejak tahun 1983, Devine dari tahun 1974, Robinson 1983, ini sudah dikembangkan dari dulu-dulu. Mereka menggunakannya pakai uh, inci dan juga kaki. Jadi kalau teman-teman lihat di situ pria wanita dibedakan, sudah ada konstantanya 56,2 untuk laki-laki, 53,1 untuk yang perempuan gitu ya. Lalu sudah ada faktor konversi di situ 1,41 kilo setiap inci di atas 5 kaki. Setiap inci di atas 5 kaki. Nah, maksudnya gimana Bu setiap inci di atas 5 kaki? Ya, 5 kaki itu sudah saya kasih note di situ. 5 kaki setara dengan 152,4 cm. Jadi 152,4 cm. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Kalau tinggi badan klien teman-teman ternyata 152 cm, 152 cm ya. Kayak 152 cm artinya di sini nanti berat badan idealnya ini kan konstantanya adalah sekian kilo per inci di atas 5 kaki. Kalau dia tidak sampai 5 kaki, ya teman-teman nggak perlu mengalihkan dengan 1,41, nggak perlu mengalihkan dengan 1,36 gitu untuk rumus Miller. Nggak perlu mengalihkan dengan 2,3, nggak perlu mengalihkan dengan sekian untuk rumusnya Devine, nggak perlu mengalihkan sekian untuk rumusnya Robinson. Jadi nggak perlu dikalikan lagi. Kalau dia di bawah 5 inci, kita langsung pakai angka konstanta yang ada di depannya. Tapi kalau di atas 5 inci, teman-teman harus menghitung selisihnya. Oh, ternyata tinggi badannya 160. Ya, teman-teman harus ngurangin 160 dikurangin gitu ya. Dikurangin 152,4 senti itu berapa senti? Dari berapa senti itu kita bagi dengan incinya gitu. Nah, jadi kita akan ngitung seperti itu. Ini rumus yang terbaru itu punyanya Hari di tahun 2005, dia lebih gampang lagi ngitungnya dan ini sering dipakai. Yang paling sering dipakai itu adalah rumus pertama dan rumus kelima. Jadi kalau nggak mau pakai rumus 2, 3, 4 nggak jadi masalah ya, karena emang rumusnya susah. Dan itu nggak standar kita, karena kita jarang pakai inci dan kaki. Kita seringnya pakai senti dan meter. Kita jarang pakai inci dan kaki. Kita pakainya tadi senti dan meter. Jadi agak sulit kalau teman-teman pakai rumus ini. Saya sih lebih menyarankan pakai yang punya Broca ataupun punyanya Hari tahun 2005. Karena kalau pakai punya Broca cuma tinggal 90% dikalikan TB min 100 gitu ya. Kalau pakai punya Hari cuma tinggal 22 dikalikan tinggi badan kuadrat. Di mana tinggi badan kuadratnya itu dalam satuan meter. Nah, jadi silahkan teman-teman mau pakai yang mana sesuai dengan kemudahan teman-teman nanti di lapangan. Nah, ini biasanya kita pakai pada yang eh, kita nggak ketahui berat badannya ya. Jadi, teman-teman boleh menggunakan berat badan ideal. Karena kan ada beberapa kasus teman-teman harus ngitung nih kebutuhan gizinya. Tapi saya nggak punya, Bu, berat badannya. Karena pasien saya tuh nggak bisa ditimbang. Terus saya ngitung kebutuhan gizi pakai berat badan yang mana? Ya, kalau memang tidak punya data berat badan, akhirnya mau tidak mau kita menggunakan berat badan pendekatan. Salah satunya adalah berat badan ideal. Itu yang bisa dipakai. Rumus 1 dan 5 tadi lebih gampang. Jadi kalau saya lebih menyarankan pakai 1 atau 5. Karena 2, 3, 4 itu jelimet. Nah, ini kita coba hitung. Perempuan usia 25 tahun dengan tinggi badan 160 cm.
Ini perempuan, usianya 25 tahun, tinggi badan 160 cm. Berapa berat badan idealnya? Sudah adakah yang mencoba? Sudah ada yang mencoba menghitung? Wah, banyak nih Belum? Bu yang raise hand nih. Ada Oh, Reza, banyak yang raise hand. Ada Linda. 3 lagi ya. Wah, Ada Reza, ada Linda, ada Zalfa. Wah, ada Zalfa, Nuh nih, ada satu Ibnu. lagi. Oh, banyak banget. Yang udah resen kita keep dulu ya. Tadi kan Reza udah dapat door prize-nya ya. Yang belum dulu nih. Ini ada Linda, Zalfa, sama Ibnu. Ini kayak soal saya kan masih ada banyak ya, Mbak. Jadi saya pilih satu dulu ya. Karena tadi sudah 2 perempuan ya, Mbak Hesti ya. Ini kita pilih yang laki-laki Iya, boleh ya, Ibu. Mbak Hesti ya. Boleh, boleh banget nih. Ini yang Si laki-laki Nuh. berarti Ibnu ya. Nuh, ya Nuh, Ibnu, Oh, Nuh, panggilannya Nuh. Nuh. Panggilannya Nuh. Oh, Nuh, yuk Nuh. Open mic Nuh, sudah dihitungkah Nuh Ibnu? Kemana dia habis resen? Ini mikrofonnya kayak bermasalah nih. Iya, sepertinya mikrofonnya bermasalah, Nuh. Mungkin boleh dijawab di chat aja, Bu. Boleh. Yuk, Nuh Ibnu Ayo, Nuh, dijawab di dijawab di chat. chat. 54 Bu. Ini kalau pakai yang Broca ya. Pakai rumus pertama, Ibnu. Nuh. Pakai rumus nomor 1. Oke, kita kantongi dulu jawabannya Nuh ya. Pakai rumus nomor 1, katanya Nuh. Oke. Tadi selain Nuh ada Linda dan Zalfa. Oke, mau nunjuk siapa Mbak Hesti? Satu lagi Mbak Boleh nih Hesti. kalau Siapa yang mau ditunjuk? di layar saya ini yang nunjuk duluan Linda ini, Bu. Apakah sama Oh, di layarnya Linda. Bu? Iya sih, tadi ada Linda ya. Oke, yuk Linda. Linda jawabnya berapa, Lin? Jawabannya 56,32 kilogram untuk rumus Harry. Oh, 56,23 untuk rumus yang hari ya. Yang tahun 2005 ya. Oke, kita Tapi buka Bu, dulu jawabannya. 56,32. Berapa? 56,32 kilogram. 56,32 ya. Oke, 56,32. Kita buka dulu ya teman-temannya jawabannya. Tenang. Pertanyaan saya masih ada banyak di belakang. Gak usah khawatir ya. Oke, tadi punyanya Nuh. Nuh pakai rumus pertama ya. Lebih sering pakai yang Broca ya. Karena emang lebih gampang ya. 90% dikalikan TB min 100. Tinggi badannya 160 dikurangin 100. Ketemu angka 54 kilo. Oh, benar ya Nuh. Dan banyak yang nggak Hesti ya. Oke, Iya tuh nih, Nuh, tadi bener. ada yang benar Nuh benar 54. Oke. Nah, satu lagi Linda. Tadi 56,32 ya Linda ya. Pakai rumus yang hari. Betul ya Linda ya? 56,32. Nah, benar nih jawabannya Linda nih. 56,32. Karena lebih gampang memang. 22 dikalikan 1,6 dikuadratin aja 2,56. Sekarang kita lihat nih rumus-rumus yang lainnya teman-teman. Ini tadi ada rumus yang dia pakai inci dan pakai kaki. Nah, ini dasarnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat. Ini tadi opsional ya, walaupun saya lebih menyarankan 1 dan 5, tapi karena kita akademisi dan harus banyak membaca, jadi kita harus tahu nih kalau ditanyain orang, pernah nggak dengar rumus ini? Masa jawabnya nggak pernah, kan kurang gimana gitu ya. Nah, kalau yang pakai tadi, inci dan juga kaki, teman-teman bisa lihat. Tadi satu kaki itu adalah 152,4. Jadi kita hitung dulu ya. 160 dikurangin 152,4. Ketemu 7,6. Nah, 7,6 ini berapa inci? Tadi 1 inci itu 2,54. Berarti 7,6 dibagi dengan 2, sekian. Ketemu 2,99 inci. Jadi nanti yang teman-teman masukkan itu adalah incinya, bukan sentinya. Jadi kalau tadi 1,36 kilo dari setiap inci, berarti 1,36 dikalikan 2,99. 2,3 dikali 2,99. 1,7 dikali 2,99. Angkanya terlihat berbeda ya teman-teman. 54, ada yang 54,8. Tapi ada yang 56, ada yang 52, ada yang 57. Mana sih Bu yang paling benar? Oke.
Kalau ditanya mana yang paling benar, teman-teman, sekali lagi karena kita nanti implikasinya adalah keperhitungan kebutuhan gizi, tidak ada perhitungan kebutuhan gizi yang 100% benar ataupun 100% salah. Kenapa? Karena semua perhitungan kebutuhan gizi yang kita hitung menggunakan rumus sifatnya adalah indirect ya, atau sifatnya hanya estimasi saja, tidak langsung. Jadi kita nggak bisa bilang rumus ini yang paling bagus, rumus ini yang paling jelek. Nggak. Tapi kita baru bisa melihat baik atau tidaknya setelah kita ngasih makan ke pasien kita, gimana gambaran monitoring evaluasi status gizinya. Turun nggak tuh berat badannya? Naik nggak tuh berat badannya? Sesuai target nggak tuh berat badannya? Kalau seandainya itu dia sesuai dengan target kita, itu yang kita bilang, oh berarti hitungan yang kita gunakan ini yang paling tepat untuk dia. Karena tadi setiap orang itu punya metabolisme yang berbeda. Ya, jadi teman-teman mau pakai yang mana? Itu dibolehkan saja, diizinkan saja, tapi nanti implikasinya ketika teman-teman melakukan monitoring evaluasi. Gitu ya. Oke, tadi Nuh dan Linda benar, minta tolong dicatat ya Mbak Hesti. Nah, waktu saya sebenarnya itu sudah habis, kayak harusnya Mbak Hesti memperingatkan saya, tapi ini belum selesai, jadi saya repeat ya Mbak Hesti ya, karena udah jam 15.20 nih. Ya Nah, ya ini Bu, oke. perhitungan berat badan ibu hamil. Untuk berat badan ibu hamil, jadi ibu hamil itu tidak, walaupun ada ya referensi yang punyanya OP gitu ya, dia menghitung estimasi, tetapi secara IOM, uh, International of Medicine gitu ya, dan beberapa referensi, mereka lebih menggunakan perubahan berat badan selama kehamilan. Kayak, jadi ini total penambahan berat badan selama kehamilan teman-teman. Nah, ini totalnya sudah ada kategorinya gitu ya. Kalau orang kurus itu naiknya berat badan itu harusnya 12,5 sampai 18. Oke. Kalau orang normal naiknya berat badan itu adalah 11,5 sampai 16. Oke. Lalu kalau orang gemuk itu naiknya berat badan selama kehamilan 7 sampai 11,5. Sementara yang obesitas naiknya itu adalah 5 sampai 9 kilo. Nah, ini standarnya. Ini sudah ada laju penambahan berat badan di tiap trimesternya. Trimester 2, 3 per minggu itu harus naik berapa kilo, itu sudah ada. Ini rata-ratanya yang dianjurkan dengan rentang minimal hingga rentang maksimal, gitu ya. Nah, pada trimester 1, seorang ibu hamil itu disarankan naik berat badannya, tetap bisa naik. Walaupun ada beberapa ibu hamil yang justru turun berat badannya, kayak 0,5 sampai 2 kilogram. Nah, ini saya langsung kasihan deh, kasih contoh aja ya. Ini saya kasih contoh karena waktunya juga sudah mau habis dan sudah mau maghrib ya tentunya kita yang di Jogja. Nah, ini perempuan usia 25 tahun dengan tinggi badan 160 dan berat badan sebelum kehamilan 54 kilo. Berat badan setelah hamil itu adalah 58 kilo. Usia kehamilan saat ini 16 minggu 2 hari. Artinya dia sudah masuk trimester 2. Berapa penambahan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan dan apakah berat badannya dia dari 54 ke 58 itu sudah adekuat atau belum. Jadi kalau ibu hamil itu yang dilihat naiknya berat badan udah cukup belum nih? Masih kurang nggak? Karena kalau ibu hamilnya kurang, takutnya nanti janinnya tidak terpenuhi dengan baik asupan gizinya. Nah, caranya teman-teman harus hitung dulu IMT-nya. Jadi hitung IMT sebelum hamil. 54 dibagi dengan 1,6 dulu nih, ketemu 21,09. Oh, berarti status gizinya normal. Nah, pada saat di TS kedua atau trimester kedua, ternyata dia sudah naik berat badan 4 kilo di usia kehamilan yang 16 minggu. Dari 58 dikurangin 54. Pertanyaannya, berapa penambahan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan? Selama kehamilan karena tadi status gizinya normal dianjurkan 11,5 sampai 16. Lalu sudah baik atau belum nih naik berat badannya? Nah, ketika sudah naik atau belum berat badannya, sudah ada kuat atau belum, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi aja. Tapi kita harus melihat sampai nanti dia ada di usia kehamilan menjelang kelahiran. Targetnya harus minimal selama kehamilan 11,5. Nah, teman-teman hitung dulu anjuran penambahan pada TS1. Tadi sudah ada di slide depan, pada TS1 itu anjurannya adalah 0,5 sampai 2 kilo. 0,5 sampai 2. Lalu pada TS2, tadi kita lihat di sini ya teman-teman, rentangnya itu adalah 0,35 sampai 0,5. Jadi kita hitung, oh ini saya kurang 5 ya, 0,35 sampai 0,5, dihitung berapa rentangnya.
Jadi ini nanti silakan diperbaiki dulu. Ini 0,35 sampai 0,5. Berarti 0,35 per 0,5 di situ. Teman-teman harus hitung per minggunya berapa gitu. Jadi itu sudah terlihat bahwa angkanya target maksimalnya adalah 2 kilo di TS2 gitu. 2 kilo kayak targetnya 0,5. Berarti selama dari TS 1 selesai ke TS 2 16 minggu itu kan sudah 4 minggu. Karena sudah 4 minggu di sini 0,35 kita kalikan 4. Kayak maaf ini 1,4 harusnya ya. Nah, di bawah sini 1,4. Nah, sementara yang sebelahnya 0,5 kita kalikan dengan 4 karena sudah 4 minggu, jarak dari 12 ke 14 minggu. Ketemu angkanya 2, berarti 1,4 sampai 2. Kalau 1,4 kita jumlahkan di sini 1,4 ditambah 0,5. Artinya 1,9. 2 kilo ya. 2 ditambah 2, 4. Artinya anjuran kenaikan berat badannya dia itu adalah 1,9 sampai 4 kilo. Oke, maaf ya, ini saya revisi sedikit slide-nya. Karena tadi kurang angka 5, 1,9 sampai 4 kilo. Dalam artian di sini, selama masa kehamilannya dia di sini, dia sudah dianggap adekuat karena naiknya 4. Oke, tapi teman-teman perlu highlight. Ini harus tetap memperhatikan selama kehamilan nanti dia harus naik 11,5 sampai 16. Oke, gitu. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Ibu. Saya, oke. Nah, ini yang berat dengan udem, ini sering banget teman-teman ada di rumah sakit. Nanti silakan ini sudah saya kasih referensinya. Referensinya lengkap banget di jurnal ini. Jurnalnya bagus banget untuk teman-teman baca. Saya sarankan baca jurnalnya ini. Ini dari referensi, saya lupa diterbitkan. Pokoknya penerbitnya ini adalah penerbit penerbit yang terpercaya. Kalau nggak Taylor deh. Saya lupa ya, Taylor and Francis gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, luar biasa ya naskahnya tuh mulai dari tadi pakai rumus-rumus yang kumlea dan sebagainya sampai dia ke periper odem dan juga asites. Kayak bagaimana mengestimasi berat badannya. Ini biasa dipakai, sudah saya kasih keterangan di situ, bisa dipakai pada pasien dengan DVT, deep vein thrombosis. Besok mungkin kalau ke rumah sakit ketemu dengan deep vein thrombosis pasiennya, pasien gangguan hati gitu ya, pasien congestive cardiac failure, lalu pasien protein loss, malabsorption gitu, lalu pasien luka bakar gitu. Ini bisa teman-teman pakai. Dan dia bergantung pada derajat edemnya. Jadi edem itu tuh derajatnya ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kapan sih dia masuk derajat 1, 2, 3? Dia masuk derajat 1, 2, 3 itu bergantung dengan pengukurannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tekanan menggunakan jari. Ya, ditekan menggunakan jari. Ketika ditekan, berapa tuh kedalamannya? Teman-teman tekan tuh kira-kira dia nukik, nukik. Apa namanya membentuk lekukan itu sampai berapa milimeter? Kalau dia lakukannya hanya kurang dari sama dengan 2 milimeter, dia masih masuk kategori edemnya mild atau ringan. Tapi kalau 3 sampai 4 milimeter itu sudah moderate, sedang. Lebih dari 4 sampai dalam banget itu edemnya sudah edem berat. Oke. Nah, ketika edem ringan, teman-teman cara menghitung berat badan estimasinya itu adalah actual body weight. Actual body weight itu maksudnya ketika dia bengkak ya, ketika dia bengkak. Masih dengan penumpukan cairannya dia tuh berapa? Dikurangin 1 kilo. Tapi kalau dia edem sedang, aktual body weight-nya dikurangin 5 kilo. Kalau dia severe atau berat, aktual body weight-nya dikurangin 10 kilo. Ya, jadi kita ngitung dry body weight-nya atau berat keringnya seperti itu. Ini kalau yang edem. Nah, kalau yang dia itu asites, itu nanti juga eh, tergantung asitesnya ringan, sedang, atau berat. Nah, ini tugasnya teman-teman berkolaborasi, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Karena sekali lagi, intervensi gizi tidak selesai dengan pemberian makan, edukasi gizi, konseling gizi. Tidak. Intervensi gizi itu dilakukan cara nutrition dari pemberian makan, konseling, education, dan satu lagi adalah kolaborasi tim. Teman-teman harus berani untuk berkolaborasi. Berani kolaborasi, cari jangannya cukup ini asites. Asitesnya ringan atau berat ya, itu boleh karakternya. Nah, batasannya ada di definition ini ya teman-teman. Kalau di asites ringan, itu dari berat badan yang sekarang dengan beratnya dia yang masih ada penumpukan di perutnya, dikurangin 2,2. Kalau moderate, BWI
sirosis, gangguan jantung. Dan kondisi asites darah. Berat badannya 60 kilo. Berarti hitung estimasi berat keringnya. Nah, teman-teman hanya sama dengan 54. Sampai sini bisa dipahami? No. Yang terakhir ini adalah dengan ketipan anggota tubuh. Ini sudah saya kasih contoh kasusnya. Ini adalah bagian tubuh yang hilang dan ini konversi untuk bagian tubuh yang hilang. Saya langsung pakai contoh ya teman-teman. Seorang lanjut usia 80 tahun, amputasi kaki kiri bagian bawah. Kalau dia kaki kiri bagian bawah, kita langsung lihat di sini. Kaki kiri. Kiri diamputasi kaki-kakinya. Oh iya, mama ya. Mama, saya dulu sebentar ya. Oh takut ya sini sama mama. Jadi kaki bagian bawah. Nah, kaki bagian bawah dengan telapak kaki. Nggak mungkin kan diamputasi telapak kakinya masih ada, kakinya udah nggak ada kan otomatis semua ya. Nah, sehingga ini adalah 5,9. Hitungnya adalah saat ini ke kiri adalah 28. Berapa berat badan seaslinya dia? Badannya per. Oke, sepertinya ibunya terlempar keluar ya, karena sinyalnya jelek. Mungkin kita tunggu aja. Buat teman-teman nanti mungkin kalau ibunya mengizinkan. Oh, Halo ibu, terlempar kayaknya keluar ya saya bu? agak hilang ya. Iya, Iya, di bagian tinggal baik. akhir-akhir ya. Oke. Nah, ini sudah tadi sampai sini ya Mbak Hesti ya. Belum terlihat di saya ibu share screen-nya. Oh, your share screen is loading. Still loading. Sudah kayaknya ya. Ya, Nah, sudah. tadi sampai sini. Nah, ini berat badan aslinya teman-teman. Ketika 58 dikurangi 0,941 adalah 61,6. Jadi IMT yang dipakai adalah dengan berat badan total, bukan berat badan yang tadi kehilangan. Sehingga 61,6 ini kita bagi dengan tinggi badannya dia, ketemu 20,8. Ini yang disebut bagaimana mengkoreksi berat badan berdasarkan ketidaklengkapan anggota tubuh. Nah, rumus lain ini sama prinsipnya dengan yang tadi saya taruhkan. Tapi ini ada yang lebih lagi, dia lihat lagi kontribusinya berapa-berapa. Naskahnya sama ya, nanti bisa dilihat di link ini yang sudah saya kasih. Itu lengkap banget, jadi bisa dilihat di situ. Rumusnya adalah eh, ini. Nah, itu sih, karena sudah jam 17.30, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Hesti. Oke, ya. Terima kasih Bu Desti ya. Jadi ini karena sudah masuk maghrib juga di sini, jadi kita percepat juga ya. eh jadi apakah masih boleh ada satu pertanyaan itu dari Boleh, ini Bu? Oke, Oke, boleh, boleh, satu boleh. pertanyaan kami berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin masih penasaran dengan materinya. Ada? Yang mau bertanya boleh. Masih ada Bu Destinya nih. Nah, tadi kan ternyata itu rumus tuh nggak cuma satu gitu. Jadi teman-teman bisa pakai nih berbagai rumus, tapi perlu diingat harus ada literaturnya. Nggak boleh nih misalkan, oh katanya Bu Desti gitu. Nah itu sangat riskan ya, kecuali kalau teman-teman punya bukunya Bu Desti gitu. Nah baru nanti bisa tuh katanya Bu Desti di bukunya beliau. Itu baru gitu ya. Jadi memang semua itu harus berdasarkan literatur nih teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga baru ini ya
baru merefresh ilmu gitu. Ternyata rumus itu nggak cuma satu gitu, ternyata ada banyak gitu. Jadi tergantung nanti teman-teman mau pakai yang mana, tapi harus pakai literatur gitu. Terus juga Betul tadi sekali. ada persen lemak itu juga saya tadi juga merefresh, oh ini kayaknya pernah diajarin deh gitu. Jadi uh, keinget lagi gitu karena kan apa namanya kalau seperti ini tuh harus dipelajari terus menerus gitu. Kalau ditinggalkan seperti murojaah gitu ya, jadi harus diingat lagi Iya kalau nggak betul ya, kayak paham. murojaah ya. Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan. Mumpung ada Bu Desti nih, nambah ilmu. Kalau eh, dari siapa mungkin dari Nuh atau dari Linda, Reza, Fadila, sama Alhanufa mungkin tidak ada. Ya Dari kalau gitu saya kita cukup, foto Mbak. dulu ya. Oke, Dari saya kalau cukup. gitu kita foto dulu ya. Kalau gitu boleh Bu Desti Ini kita saya udah foto nggak pakai dulu. background, maaf ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Oke, Mati laptopnya dan masih di jalan. oke. Kalau gitu kita foto aja nih. Boleh tolong ini di screenshotkan atau di capture dari Mbak Hadaina ya. Saya hitung ya. Boleh teman-teman on cam dulu. Perlihatkan wajahnya yang cantik dan ganteng ini. Oke, kalau gitu langsung kita foto aja ya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, karena ini sudah waktu maghrib gitu ya, teman-teman. Kalau gitu langsung aja ditutup. Untuk kekurangan dan kelebihannya dimohon maafkan. Nama saya. Sekian, teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir di webinar seri 1 dari BUNEF. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga Bu Desti sudah Amin. menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya Sama-sama. untuk Terima mengisi kasih acara kembali. di sini. Ya, Nanti oke mungkin kalau dari gitu. pihak bisa kontak saya ya Mbak Hesti ya terkait dengan door prize yang tadi dijanjikan. Ada 4 nama kan ya. Nanti Mbak Hesti Iya, yang mengkoordinasikan lah ya. Nah, siap-siap. Oke, siap Ibu. Nanti saya hubungi. Oke, kalau gitu kita akhiri webinar series pada hari ini. Sekian, kami dari tim Bonep pamit undur diri. Nantikan webinar series selanjutnya atau acara-acara selanjutnya di Bonep. Jangan lupa untuk follow IG Bonep juga yang tertera di background sebelah sini ya, sebelah sini. Bonep_food and health. Oke, terima kasih semuanya. Nah, oh ya, jangan lupa materinya masih bisa di-watch di YouTube-nya Bu Rahmawati ya. Nanti bisa dicari. Gitu. Kalau misalkan mau refresh lagi materinya. Atau ada yang belum dipahami. Gitu. Oke, kalau gitu kita tutup webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Dadah. kasih. Dadah. Izin Boleh live ya untuk... Mbak Hesti. Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh untuk teman-teman peserta untuk meninggalkan ruang Zoom. Saya matikan dulu ya, apa namanya.